Kan nantinya sudah ada ketetapan tuh. Ada ketetapan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Kemudian para sahabat bertanya, kalau gitu ya sudah kita tinggalkan amal soleh, kemudian bersandar dengan apa yang ditetapkan, apakah seperti itu? Ya maksudnya pasrah saja dan tidak melakukan apapun. Maka kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Amma man kana min ahli sa'adah fayassaru li'amali ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqa fayassaru li'amali ahli syaqawah. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'yadzan billahi minan nar. Para hadirin, ibu-ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kemudahan untuk menjalankan salah satu kewajiban sebagai seorang hamba, yaitu menimba ilmu agama. Dan kita berharap agar ibadah yang mulia ini menjadi sebab dimudahkannya jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita selalu haturkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin, ibu-ibu sekalian dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa. Jadi sekali lagi kita informasikan bahwa insyaallah Ta'ala setiap bulannya jika diberikan kemudahan akan ada kajian rutin kitab Ad-Da' wad-Dawa yang ditulis oleh Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Ya. Ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, itu kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' penyakit dan obat-obatnya. Dan sebagaimana yang telah disampaikan di kesempatan sebelumnya, bahwa penyebutan Ad-Da' penyakit ini tidak hanya dibatasi dengan penyakit-penyakit hati saja, tapi umum, baik itu penyakit hati dan juga penyakit fisik. Ya, penyakit yang bisa mengkeruhkan dan menghitamkan hati seorang hamba, yaitu dengan adanya penyakit maksiat atau juga penyakit-penyakit fisik. Kemudian ad-dawa, itu obat, itu juga bisa obat-obat yang ditemukan di dunia saat ini, yaitu pengobatan kimia
herbal atau yang semisalnya, dan juga termasuk dalamnya pengobatan-pengobatan yang ada di dalam Islam seperti dengan meruqyah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan pada dasarnya Al-Quran itu sendiri adalah syifa, atau dengan membacakan doa-doa yang sebagaimana diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang dijelaskan di dalam kitab ini. Ada yang bersifat umum, tidak hanya penyakit fisik saja, tapi juga penyakit non fisik. Begitu pula dengan ad-dawa. Nah, kemudian kita telah masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu berkaitan dengan doa. Ya, pembahasan yang pertama ini berkaitan dengan doa, tentang doa. Yang mana doa ini adalah salah satu sebab atau salah satu bentuk usaha kita agar kita disembuhkan dari segala macam penyakit. Itu dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga disebutkan oleh penulis bahwa doa itu laksana senjata bagi orang yang beriman. Ya. Dia laksana senjata bagi orang yang beriman. Ketika dia memiliki kebutuhan atau mendapati sebuah kesulitan, maka dia panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar segala macam kesulitannya diberikan jalan keluar, agar segala macam urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan senjata ini tergantung atau sangat bergantung kepada pemakainya, yaitu kita sebagai seorang hamba. Apakah kita bisa memanfaatkannya dengan baik atau tidak? Baik. Adapun pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu poin yang berikutnya bagi yang memiliki bukunya atau paling tidak minimalnya PDF-nya. Alhamdulillah telah di PDF-kan terjemahannya. Ya. Mungkin yang belum memilikinya nanti bisa dicari. Itu dibuka di halaman 33. Poin G, kolerasi antara doa dan takdir. Ya. Keterkaitan antara doa dan takdir. Pembahasan ini diangkat oleh penulis rahimahullah ta'ala karena adanya kesalahpahaman dalam memahami takdir yang dikaitkan dengan doa. Ya, yang dikaitkan dengan doa. Baik, kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, yang artinya ada sebuah pertanyaan yang cukup masyhur atau populer dalam pembahasan kali ini, yaitu kolerasi antara doa dan takdir. Jika perkara yang diminta oleh seorang hamba itu memang telah ditakdirkan, niscaya hal itu pasti terjadi, baik ia berdoa atau tidak. Jika memang tidak ditakdirkan, niscaya hal itu tidak terjadi, baik ia telah berdoa atau tidak. Bukankah demikian? Nah, ini ada sebuah pernyataan atau pertanyaan yang mana ketika seseorang sudah ditakdirkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, baik dia minta atau tidak, ya itu akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Dan mungkin ya pernyataan atau pertanyaan ini timbul dengan pemahaman akan sebuah hadis. Lau annal ummata, kalau seandainya umat berkumpul ala al yadurruka bisyai'in, mereka berkumpul dengan tujuan untuk memberikan madarat kepadamu, lam yadurruka bisyai'in illa ma kataballahu lak, illa ma kataballahu alaik. Dan niscaya mereka tidak akan pernah bisa memberikan madarat kepadamu kecuali apa yang Allah Ta'ala tetapkan, apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Mungkin mereka memahami ini, lantas untuk apa kita usaha gitu? Untuk apa kita berdoa? Kan semuanya sudah ditakdirkan. Jadi dianggap perbuatan doa ini sesuatu yang sia-sia. Ya, perbuatan yang sia-sia. Itu menurut mereka. Baik, kita lanjutkan. Penulis mengatakan segolongan orang menyangka bahwa pernyataan di atas adalah sebuah kebenaran. Mereka pun lantas meninggalkan doa seraya mengatakan doa itu sama sekali tidak berfaedah.
Seiring dengan kedunguan dan kesatuan mereka, sikap mereka ini sangat kontradiktif, ya. Sangat kontradiktif dengan kenyataan yang ada. Tapi ada sebagian orang yang menganggap demikian sehingga dia malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka anggap bahwa ya semua ini bisa kita dapatkan ya dengan usaha. Atau ada lagi yang berpandang lebih ekstrim daripada itu, ngapain usaha, ngapain doa? Kan toh semuanya sudah ditakdirkan. Kalau kita ditakdirkan mati, kalau tidak ditakdirkan hidup, ya sudah sesuai dengan apa yang ditakdirkan. Untuk apa banyak-banyak doa? Apalagi doa menghabiskan waktu, ya, dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia. Nah, ini menurut mereka, yang pada akhirnya mereka tinggalkan. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya konsekuensi dari penerapan pemikiran mereka ini hanya akan meniadakan dan menafikan salah satu bentuk atau adanya faktor-faktor penyebab dari sebuah kejadian. Sebagai bantahan, kita katakan kepada mereka, seandainya Anda memang ditakdirkan untuk kenyang dan terbebas dari rasa dahaga, tentulah hal itu pasti akan terjadi, baik Anda makan atau tidak. Nah, seharusnya demikian dong, kalau seandainya mereka meyakini kebenaran dari pernyataan tadi. Begitu pula ya dengan keturunan. Sekiranya ditakdirkan kita punya keturunan, otomatis kita akan punya keturunan meskipun tidak mengambil sebab-sebab. Tentulah hal itu pasti terjadi baik Anda hubungan suami istri atau tidak. Ini kan konsekuensi dari pernyataan tadi kan? Ya. Begitu pula dengan contoh-contoh yang lainnya. Kalau seandainya pernyataan tadi dianggap mutlak dan benar, itu gak usah kita makan. Kalau seandainya Allah Ta'ala takdirkan kita kenyang nantinya, kan juga kenyang gitu. Apakah demikian pemikirannya? Maka kata beliau, adakah orang berakal atau manusia pada umumnya yang berpendapat seperti itu? Hewan ternak saja diberi naluri untuk berinteraksi dengan faktor penyebab dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan eksistensi mereka. Ini artinya hewan-hewan tersebut lebih pandai daripada orang yang mengambil pendapat tadi. Orang yang malas berdoa dengan alasan takdir. Ngapain juga doa, itu sia-sia, itu percuma. Kalau memang sudah ditakdirkan kaya ya jadi kaya. Kalau memang sudah ditakdirkan punya mobil ya nantinya sudah punya mobil. Gak usah minta-minta, gitu. Gak usah banyak berdoa. Maka kita katakan binatang saja itu diberi naluri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil sebab, berinteraksi dengan faktor penyebab dalam rangka menjaga kelangsungan hidup dan eksistensi kehidupan mereka. Ya, makanya bejantan dengan betina kawin, mereka mencari makan, betina mencari makan untuk anak-anaknya. Ini kita lihat baik secara langsung atau mungkin melalui video-video bagaimana seekor burung betina yang memberi makan kepada anak-anaknya yang berada di sarangnya. Dia keluar, terbang, cari makan. Ini kan ada pengambilan sebab gitu. Agar mereka bisa lanjut atau kehidupan mereka bisa berlangsung baik. Baik. Jadi ini apa hadirin sekalian, ibu-ibu dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sebuah syubhat bisa kita katakan demikian. Ya. Yang berasal atau muncul atau bersumber dari orang-orang yang malas. Entah dia karena bodoh atau mungkin karena syubhat atau memang karena malas pada dasarnya. Yang pada akhirnya dia mengatakan demikian, lantas untuk apa seperti ini kan juga ujung-ujungnya ditakdirkan. Ya. Nah tentunya ini adalah pendapat yang keliru. Ya. Pendapat yang keliru. Karena perlu difahami Ibu sekalian kalau Subhanahu wa taala, takdir ya, berkaitan atau berbicara tentang takdir itu ada dua macam yang perlu kita pahami. Ada takdir
mutlak, ada takdir ikhtiari. Bisa dicatat, takdir itu ada dua macam. Takdir mutlak dan takdir ikhtiari. Takdir mutlak dan takdir ikhtiari. Apa itu takdir mutlak? Takdir mutlak adalah takdir yang terjadi di luar campur tangan atau usaha manusia sama sekali. Itu semuanya murni adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semua murni ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan takdir mutlak. Ya. Baik. Seperti contoh terjadinya banjir atau yang semisalnya, secanggih, sebersih apapun ya usaha yang dilakukan oleh manusia, katanya kalau bersih aman dari banjir. Katanya kalau banyak pohon-pohonan aman dari banjir, gitu kan? Kalau ada teknologi seperti ini aman dari banjir. Tetapi ketika Allah Ta'ala menetapkan banjir, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Sebagaimana hadis yang kita sampaikan tadi. Kalau seandainya ada umat berkumpul, bersepakat ingin memberikan manfaat kepada seseorang, lam yanfa'uka illa bisyai'in ma kataballahu lak. Mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepada orang tadi kecuali apa yang Allah tetapkan. Kalau Allah tetapkan sekian ya sekian yang bisa didapatkan. Begitu pula kebalikannya, kita bersepakat berkumpul untuk memberikan madarat atau mencegah madarat misalkan. Ketika Allah sudah menakdirkan maka tidak bisa dihalangi. Nah, itulah takdir mutlak. Yang kedua, takdir ikhtiari. Takdir ikhtiari adalah takdir yang terjadi dengan campur tangan atau usaha manusia. Ya. Takdir yang terjadi dengan campur tangan dan usaha manusia. Tetapi takdir ikhtiari ini setelah takdir mutlak. Artinya setelah adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan usaha pengambilan sebab yang dilakukan oleh manusia. Ya. Baik. Jadi kalau bisa kita simpulkan, takdir ikhtiari ini berkaitan dengan sebab. Takdir ikhtiari ini berkaitan dengan sebab. Ya. Dan takdir mutlak ini akibat yang mana Allah Ta'ala menetapkannya. Dan termasuk kita dalam mengambil sebab itu semua juga bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa sebab itu memang memiliki pengaruh kepada akibat. Sebab takdir ikhtiari yang mana di situ ada campur tangan atau ada usaha manusia, pada dasarnya memang memiliki pengaruh kepada akibat. Tadi kita berusaha agar mencegah banjir, buang sampah pada tempatnya, ya, tidak boleh di sungai, kita tumbuhkan pohon-pohon, tidak menebang pohon dan semisalnya, usaha-usaha manusia lah. Itu sebab. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa sebab memiliki pengaruh terhadap akibat, tetapi tidak secara otomatis, gitu. Tidak secara otomatis. Karena semuanya tergantung takdir Allah Ta'ala yang disebut dengan takdir mutlak. Yang mana manusia tidak bisa ikut campur di sana. Dalam takdir mutlak itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya ikhtiari kita, pilihan yang Allah Ta'ala berikan. Usaha, sebab yang kita ambil. Bahkan termasuk di antara takdir mutlak adalah sebab. Jadi sebab yang kita lakukan itu semua adalah tergantung tadi ke Allah. Kita bisa atau tidak melakukan sebab itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah bagian daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya manusia, makhluk ini memiliki kehendak dan kemampuan.
Manusia, makhluk itu memiliki kehendak dan kemampuan. Disebut dengan takdir ikhtiari tadi, yang ada campur tangan manusia. Ya. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Fussilat ayat 46, "Man 'amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya. Sebabnya apa? Amal soleh. Akibatnya pahala. Jadi memang ada pengaruhnya, ya, sebab kepada akibat, tapi tidak secara otomatis. Semua ini tergantung izin dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man asa'a fa'alaiha, dan barang siapa yang berbuat dosa, maka untuk dirinya sendiri, dan dia dapat dosa di situ. Ya, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hambanya. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa manusia ini punya kehendak, boleh berusaha, mengambil sebab. Dalam surat An-Naba ayat 39, "Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba." Itulah yang pasti terjadi, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Rabbnya. Di sini adalah sebab yang diambil oleh manusia. Yang ingin selamat, maka dia menempuh jalan. Itu ada perbuatan manusia. Itu ada perbuatan manusia. Dia harus mengambil sebab. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat 223. "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum." Istri-istrimu itu seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja yang engkau kehendaki. Jika ingin punya keturunan, ya harus menikah. Habis hubungan dengan istri. Tidak bisa kita hanya, ya kalau sudah ditakdirkan punya anak, nanti punya anak. Ngapain capek-capek nikah, ngapain capek-capek jima dan sebagainya. Ini tidak benar, ya, ini tidak benar. Kemudian begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah mengatakan, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat." Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Jadi ada sebab akibat. Itulah yang dimaksud dengan manusia, usaha, Allah lah yang menetapkan. Ya. Dan sebab memiliki pengaruh kepada itu, tapi tidak otomatis. Yang mana semua ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan bisa difahami. Sekali lagi kita ulangi, takdir terbagi menjadi dua. Takdir mutlak, yang mana takdir ini sama sekali tidak ada campur tangan manusia. Manusia hanya pasrah, memasrahkan dirinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua takdir ikhtiyari. Yang mana manusia diberikan kehendak, diberikan kemampuan untuk melakukan atau mengambil sebab. Ya, yang diberikan kemampuan untuk mengambil sebab. Tetapi sebab ini tidak berdiri sendiri dalam menghasilkan akibat. Kita mengambil sebab, ya, tidak berdiri sendiri dalam menghasilkan akibat. Tapi di sana ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir ayat 28 29, Allah mengatakan, "Liman syaa'a minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan tersebut kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya, jadi kita mengambil sebab, tapi sebab yang kita ambil ini tidak berdiri sendiri dalam menghasilkan akibat. Karena di sana ada takdir mutlak, takdir yang tidak ada campur tangan manusia, yang semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nih. Maka dari sini sangat jelas, ya, memang Allah taala menakdirkan semuanya. Tetapi manusia juga diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab yang disebut dengan takdir ikhtiari tadi. Kita mengambil sebab, kita berusaha untuk mendapatkan yang kita inginkan, ya, dari kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan. Ingin masuk surga, maka harus mengambil sebab.
Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas. Bersungguh-sungguhlah dalam hal-hal yang bermanfaat untukmu. Mau masuk surga, maka cari perbuatan-perbuatan yang bermanfaat yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Ini perintah dalam Islam. Wasta'in billah, dan minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah mampu untuk melakukan amalan-amalan tertentu kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan janganlah engkau merasa lemah, ya, merasa lemah. Begitu pula dikuatkan lagi dalam sebuah hadis. Jadi ada salah seorang sahabat pernah mendengar pernyataan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Ini berkaitan dengan takdir mutlaknya. Nabi mengabarkan bahwa tidak ada sesuatu di antara kita kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauh Mahfuz, ya, apakah dia nantinya di surga atau di neraka. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu, apakah kami tinggalkan amal soleh dan bersandar dengan apa yang dituliskan bagi kami? Kan nantinya sudah ada ketetapan tuh, ada ketetapan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Kemudian para sahabat bertanya, kalau gitu, ya sudah kita tinggalkan amal soleh, kemudian bersandar dengan apa yang ditetapkan, apakah seperti itu? Ya, maksudnya pasrah saja dan tidak melakukan apapun. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Amma man kana min ahli sa'adah fayassaru li'amali ahli sa'adah. Wa amma man kana min ahli syaqa fayassaru li'amali ahli syaqawah. Thumma qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar pertanyaan sahabat tadi, beramallah kalian sebab semuanya telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Semuanya akan diberikan kemudahan berdasarkan apa yang telah ditakdirkan untuknya. Adapun orang-orang yang kelak akan bahagia, maka mereka akan diberikan kemudahan untuk mengamalkan amalan yang menyebabkan mereka menjadi orang yang bahagia pada hari kiamat nanti. Orang yang ditetapkan sebagai ahli surga, dia akan Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk beramal, mudah dapat petunjuk, mudah untuk bertaubat dari perbuatan dosa, mudah menyesal atas perbuatan kesalahan dan kemaksiatan yang ia lakukan. Terus diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang ahli celaka, dalam artian mereka yang akan celaka kelak pada hari kiamat, fayassaru li'amali ahli syaqawah. Dia justru akan mudah dalam mengamalkan amal-amal yang menyebabkan menjadi orang yang celaka gitu. Dimanapun tempatnya, terkadang orang yang sudah ditetapkan itu amalnya itu selalu buruk. Amal selalu buruk. Meskipun di tempat-tempat yang baik. Dia sudah berada di lingkungan yang baik, yang tepat, ya, dengan lingkungan masjid dan semisalnya. Tetapi dia selalu melakukan perbuatan buruk, baik dengan lisannya, suka merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, ghibah dan yang semisalnya. Maka itulah yang pada akhirnya terjadi ketika ditetapkan sebagai ahli yang akan celaka kelak pada hari kiamat. Na'udzubillah. Maka i'malu, beramallah. Akan terlihat orang-orang yang diberikan petunjuk kepada kebaikan, mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi lihat nanti setelah dia beramal, amalnya seperti apa? Amalnya, ketika amalnya mengarah kepada keburukan, na'udzubillah wa na'udzubillah, jangan sampai ia masuk ke dalam neraka jahanam. Kemudian Nabi mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, ya. Contoh yang lain lagi
Yang mana kita diperintahkan untuk tetap beramal meskipun telah ditakdirkan kelak pada hari kiamat kita menjadi ahli surga atau neraka. Dan tentunya kita berharap agar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan dalam sebuah hadis itu ketika salah seorang sahabat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam musnadnya. Wa sa'alahu Umar hal na'mal fi syai'in nasta'nifuhu am fi syai'in qad faragha minhu qala bal fi syai'in qad faragha minhu qala fa fi mal amal qala ya Umar la yudraku dzalika illa bil amal qala idzan najtahid ya Rasulullah. Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang kita lakukan ini itu kita sendiri yang memulai, itu belum ditakdirkan, atau amal yang sudah ditentukan takdirnya, ya? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan amal itu telah selesai ditentukan takdirnya. Qad furigha min. Dalam artian gini, Umar bertanya, apakah amal yang kita kerjakan itu sebabnya adalah karena kita yang memulai atau karena sebab telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Benar-benar bisa difahami apa yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab. Kita mengamalkan sesuatu, apakah itu sebabnya karena kita yang memulai sehingga amalan tersebut bisa terjadi atau karena telah ditentukan atau telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya amal itu berdasarkan apa yang telah ditakdirkan. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, fa fimal amal, lantas untuk apa kita beramal gitu. Kalau seandainya amalan ini berdasarkan apa yang ditakdirkan, bukan karena kita yang memulai mengamalkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yudraku dzalik. Ya. Ya, wahai Umar, orang tidak tahu akan hal itu kecuali setelah beramal. Ya. Jadi kita tidak tahu tentang apakah nanti kita bisa beramal atau tidak kecuali kita yang melakukan gitu. Maka kata Umar bin Khattab, idzan najtahid ya Rasulullah. Kalau demikian kita akan bersungguh-sungguh beramal wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang sudah ditakdirkan, ya, dengan takdir dia dapat pahala atau tidak. Tapi masalahnya kita tidak tahu apakah kita ditakdirkan sebagai orang yang beramal atau tidak. Dan kita baru tahu ketika kita mengamalkannya. Kita mengambil sebab-sebab untuk mendapatkan pahala. Gitu. Ya. Memang semua sudah ditakdirkan. Masalahnya kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan bagi kita. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan pilihan yang disebut dengan takdir ikhtiyari tadi. Yang mana kita berusaha, yang mana kita mengambil sebab. Yang mana sebab ini akan memberikan pengaruh kepada akibat. Meskipun semua ini berdasarkan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari pembahasan kita ini bahwa seseorang kalau ingin mendapatkan sesuatu dia harus usaha. Berkaitan dengan agama, ketika seorang ingin masuk surga, maka dia harus mengambil sebab. Meskipun Allah Ta'ala telah menakdirkan bagi setiap hamba kelak apakah dia masuk surga atau neraka. Ya, tetapi kita tetap diperintahkan untuk beramal, berusaha. Sebabnya kenapa? Karena yang pertama kita nggak tahu. Kita tidak tahu takdir kita seperti apa nantinya. Dan yang kedua, seseorang akan diberikan kemudahan berdasarkan apa yang ditakdirkan untuknya. Ketika memang ditakdirkan menjadi ahli surga, Allahumma amin, semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, maka hamba ini akan terus diberikan kemudahan untuk itu. Makanya kita diminta untuk terus beramallah. Makanya orang-orang yang seperti ini akan diberikan petunjuk, mudah dalam beramal. Ketika melakukan dosa dia mudah untuk bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan orang-orang yang telah ditakdirkan waliyadzubillah masuk ke dalam neraka, maka mungkin akan diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan di atas kemungkaran, kesesatan.
sulit menerima kebenaran, hatinya membatu, mengeras. Nah, ya para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan doa termasuk dari mengambil sebab. Ya, tadi kan permasalahannya ngapain doa? Kan juga ditakdirkan. Jawabannya tidak. Kita diperintahkan untuk melakukan atau berusaha atau mengambil sebab. Nah, termasuk di antara sebab adalah doa. Ya, termasuk di antara sebab adalah berdoa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa sebagai sebab meraih apa yang diharapkan. Jika berbicara tentang dunia, saya berharap kenyang, saya berharap bisa dapat tempat tinggal. Kita berusaha, kita mengambil sebab. Nah, di antara bentuk-bentuk sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari dunia adalah dengan berdoa. Oleh karena itu Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan lafaz perintah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, surah Ghafir 60. Ya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan, akan kuperkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Nah, ini doa yang merupakan atau ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa doa termasuk sebab untuk meraih apa yang diharapkan. Ketika seseorang ingin memiliki anak, dia berusaha mengambil sebab. Di antara bentuk-bentuk sebabnya yaitu yang menikah, kemudian hubungan dengan cara yang benar. Nah, termasuk di antara sebab juga adalah dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sisanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan berdasarkan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berusaha. Tugas kita adalah mengambil sebab-sebab yang dengannya seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, sebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a." Sungguhnya doa itu bermanfaat terhadap apa yang sudah diturunkan atau belum diturunkan. Maka hendaklah kalian berdoa, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, "Wa man qala ana la ad'u wa la as'alu ittikalan 'ala al-qadar kana mukhti'an aidan li'anna Allah ja'ala ad-du'a was-su'al min al-asbab allati yunalu biha maghfiratuh wa rahmatuh wa hudah wa nasruhu wa rizquh. Wa idza qaddara lil 'abdi khairan yanaluhu bil du'a lam yahsul biduni du'a wa ma qaddarahu Allah wa alimahu min ahwalil ibad wa awaqibahum fa innama qaddarahu Allah bi asbab yasuqul maqadir ila al mawaqit falaysa fid dunya wal akhirah syai' illa bisabab wallahu khaliqul asbab wal musabbibat fa mahwul asbab antakuna asbaban naqsun fil aqal. Baik, beliau mengatakan siapa yang berkata saya tidak berdoa dan tidak memohon karena hanya bersandar dengan takdir, maka kata beliau orang ini keliru, orang ini salah, karena Allah telah menjadikan doa dan permohonan sebagai sebab untuk meraih ampunan dan rahmatnya serta memberinya petunjuk dan pertolongan dan rezekinya. Jika seorang hamba telah ditakdirkan kebaikan dengan doa, maka kebaikan itu tidak akan teraih kecuali dengan doanya. Apa yang Allah takdirkan dan pengetahuannya tentang kondisi para hamba serta akibat-akibatnya serta semata-mata ditemukan berdasarkan sebab-sebab.
Dia menakdirkan segala ketetapan berdasarkan waktu-waktunya. Tidak ada sesuatu di dunia dan di akhirat kecuali dengan sebab, dan Allah yang menciptakan sebab dan akibatnya, ya, menyampingkan sebab sebagai sebab adalah bentuk kekurangan akal. Jadi untuk mendapatkan sesuatu harus mengambil sebab, karena sebab dan akibat itu sebuah dua hal yang berkaitan erat. Tetapi ketika sudah mengambil sebab tidak otomatis mendapatkan akibat, karena semua ini bergantung kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini dalil atau penjelasan yang menunjukkan bahwa apa yang dinyatakan oleh sebagian orang yang mengatakan ngapain berdoa itu dipandang sebuah amalan yang sia-sia, ini adalah sebuah kekeliruan. Ini sebuah kesesatan. Maka kita katakan seseorang bisa mendapatkan sesuatu dengan mengambil sebab, dan doa salah satu bentuk sebabnya, sebagaimana Allah Ta'ala yang memerintahkannya. Bahkan para hadirin sekalian, doa, di antara kekuatan doa ini bisa memberikan pengaruh kepada perubahan takdir. Doa ini bisa memberikan pengaruh kepada ketetapan takdir. Baik, agar lebih paham, tadi kan disebut sebagai bahwa takdir ada beberapa macam, lantas kok bisa doa merubah takdir? Maka kita jelaskan apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa takdir itu ada beberapa macam. Takdir itu ada beberapa macam. Dari sisi apa? Dari sisi ketetapan. Dari sisi ketetapannya, apakah bisa dirubah atau tidak? Ada yang pertama adalah takdir azali. Azali. Takdir azali. Kalau macam takdir yang pertama tadi itu berkaitan dengan campur tangan, ya, manusia atau tidak. Yang pertama takdir mutlak itu sama sekali tidak ada campur tangan. Ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takdir ikhtiyari ini ada campur tangan manusia yang disebut sebagai pengambilan sebab. Pengambilan sebab. Kita mengambil sebab, kita berusaha. Adapun macam yang kedua ini berkaitan dengan, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bisa berubah atau tidak? Baik, takdir yang pertama takdir azali. Yang kedua takdir umri. Umur, takdir umur, takdir umri. Yang kedua. Yang ketiga takdir sanawi. Takdir sanawi. Ya, takdir sanawi. Dan yang keempat adalah takdir yaumi. Takdir yaumi. Apa penjelasannya? Baik, yang pertama takdir azali. Takdir azali ini adalah takdir yang ditulis dalam lauh mahfuz. Dalam lauhil mahfuz. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Hajj ayat 70, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard inna dzalika fi kitab inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu lauhul mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam sebuah hadis yang mana Nabi SAW mengatakan, kataballah maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Qala wa asyru 'alal ma. Allah menentukan berbagai ketentuan, ketetapan, takdir para makhluk itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Beliau bersabda, dan arsy Allah di atas air. Nah, ini takdir azali. Ya, takdir azali yaitu takdir yang dituliskan di lauhil mahfuz, ya, yang terdapat di lauhil mahfuz, yang sudah ada 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik, adapun takdir umri adalah takdir yang ditulis malaikat ketika meniupkan ruh ke dalam janin. Takdir yang ditulis oleh malaikat ketika meniupkan ruh ke dalam janin. Sebagaimana tunjukkan dalam sebuah hadis terkait proses penciptaan makhluk.
proses penciptaan manusia dalam janin, dalam kandungan. Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika mudghah mithla dhalik thumma yursalul malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Sungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah seperti itu pula. Itu 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging seperti itu pula. Kemudian dia mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh padanya. Dan diperintahkan untuk menulis dengan 4 kalimat. Menulis rezeki, ajal, amal, dan celaka atau bahagia. Yang disebut dengan takdir umri. Takdir yang tiga adalah sanawi. Apa takdir sanawi? Takdir yang berlaku tahunan dan ditulis kejadian setahun ke depan setiap malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Ad-Dukhan ayat keempat, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Dalam surat Al-Qadar ayat 4 sampai 5 juga dikatakan, "Tanazzalul malaikat waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar." Pada malam itu turun para malaikat dan juga malaikat Jibril dan dengan izin Rabbnya untuk mengatur segala urusan. Ya, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ini takdir sanawi. Takdir yang berlaku tahunan dan ditulis sebagai kejadian setahun ke depan. Takdir yaumi, takdir yang berlaku harian. Kulla yaumin huwa fi sya'n, dalam surah Rahman ayat 29. Setiap waktu dia dalam kesibukan. Akan tapi para hadirin sekalian, ya, empat takdir ini, ya, terutama takdir azali, itu semua telah ditulis di Lauh Mahfuz. Semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Semua takdir ini, baik itu yaumi, sanawi, umri, ya tentunya takdir azali, ini semua telah tertulis di Lauh Mahfuz. Ya. Sehingga takdir azali sama sekali tidak berubah. Takdir azali sama sekali tidak bisa berubah. Sementara takdir yang lainnya, jadi umri, yaitu takdir umri, sanawi, dan yaumi, ini takdir yang bisa berubah. Dengan apa? Dengan doa. Kita ulangi. Dari keempat takdir tadi ada takdir azali, takdir umri, takdir sanawi, takdir yaumi. Takdir azali itulah takdir yang telah tertulis, takdir makhluk, ya, pencipta dari segala kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini. Itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Disebut dengan takdir azali. Dan takdir azali sama sekali tidak bisa berubah. Sama sekali tidak bisa berubah. Adapun takdir yang lainnya, takdir umri, takdir sanawi, takdir yaumi, ini takdir yang bisa berubah. Takdir yang bisa berubah. Akan tetapi perubahan takdir pada umri, sanawi, dan yaumi, ini semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sudah tertulis pada takdir azali. Ya, kita berikan contoh. Bisa saja seseorang ditakdirkan tertulis celaka. Ya. Celaka. Karena jauh dari hidayah, jauh dari petunjuk. Tetap ini takdir umri, berdasarkan penjelasan berkaitan dengan takdir umri. Tetapi karena kesungguhan, karena usaha, karena doa, hamba ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi orang yang beruntung. Maka ada perubahan takdir umri yang tertulis. Ya, ada perubahan takdir umri. Tetapi perubahan ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz, yang mana hamba ini awalnya ditakdirkan celaka karena jauh dari petunjuk, jauh dari hidayah. Tapi karena usaha, karena doa, ya, maka Allah Ta'ala
ubah ia menjadi orang yang beruntung setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk di contoh berubahnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qadar illa du'a. La yuraddul qadar illa du'a. Tidaklah bisa merubah suatu takdir melainkan doa. Jadi doa bisa merubah takdir. Tapi takdir yang mana? Umri, sanawi, dan yaumi. Umri, sanawi, dan yaumi. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala, ad-du'a min asbabi raddil qadar al-mu'allaq, wal qadar yakunu mu'allaqan wa yakunu mabtutan, fa idza kana qadaran mu'allaqan. Ya. Baik. Doa termasuk sebab merubah takdir yang mu'allaq atau yang bergantung pada sebabnya. Nah, takdir itu ada yang mu'allaq dan ada yang tetap. Ya. Takdir itu ada yang mu'allaq dan tetap. Nah, takdir yang tetap ini takdir apa? Azali. Sementara takdir yang mu'allaq ini ada takdir umri, yaumi, dan sanawi. Dikatakan pula tentang hal tersebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkaitan dengan perubahan takdir dengan sebab doa. Beliau mengatakan, lakinnahu fil haqiqah la yaruddul qadha li'anna al-asla anna du'a maktubun wa anna syifa sayakunu bihadha du'a. Hadha huwa al-qadar al-asli alladhi kutiba fil azal. Pada hakikatnya takdir azali tidak berubah karena doa tersebut sudah tertulis di Lauh Mahfuz, maka kesembuhan karenanya adalah doa. Ini takdir asli yang terus dalam takdir azali. Dalam artian perubahan takdir umri, takdir sanawi, takdir yaumi, itu semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz, ya, telah ditulis di Lauh Mahfuz. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa doa itu memberi faidah sama sekali. Doa itu memberikan faidah sama sekali. Jadi kita tidak hanya bergantung kepada takdir Allah Subhanahu dan tidak mengambil sebab. Tapi kita mengambil sebab dan di antara sebab ada doa. Dan doa berdasarkan keutamaannya dia bisa merubah takdir. Takdir umri, sanawi, dan yaumi. Ya. Yang ada pada catatan malaikat. Yang ini sudah ditetapkan demikian. Pada umur sekian demikian. Tapi dengan usahanya setelah mendapatkan petunjuk dari Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Maka dia dijauhkan dari hal-hal yang menyulitkannya, ya. Nah, ini sekali lagi menunjukkan betapa besarnya kedudukan doa dalam diri seorang hamba. Maka semakin jelas kebatilan dan penyimpangan yang disampaikan tadi bahwa seorang nggak perlu berdoa, yang penting ya dia tinggal diam saja, nggak perlu doa karena semuanya sudah ditakdirkan. Tinggal percaya saja dengan takdir, makanya tidak tepat. Tapi dia banyak harus berdoa, mengambil sebab. Dia mengambil sebab dan di antara bentuk sebab adalah doa. Apalagi doa memiliki pengaruh kepada takdir dan dia bisa merubah takdir. Takdir umri, yaumi, dan sanawi. Ada hal penting yang lain yang mengharuskan kita untuk berdoa. Terlepas dari apa yang dikemukakan tadi. Ya, untuk menghasilkan dan mendapatkan apa yang diharapkan. Ada yang ingin ini, ada yang ingin itu, pengen rumah, pengen pekerjaan, pengen istri, pengen suami dan semisalnya. Terlepas dari apa yang kita inginkan, ada yang penting. Ya, hal penting lain yang mengharuskan kita berdoa. Yaitu apa? Doa itu ibadah yang diwajibkan. Kita sebagai hamba diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku diperintahkan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, itulah perintahnya. Dan doa adalah ibadah yang diwajibkan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 55, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah, dan ini menggunakan kata perintah yang menunjukkan kewajiban. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam surah Ghafir ayat 60 Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan, akan dikabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhir. Sungguhnya orang-orang yang
bersikap sombong dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ya. Tidak mau berdoa, sombong. Hanya berpangku atau bersandar kepada usaha. Nah ini tidak benar. Termasuk di antara yang mendapatkan ancaman ke dalam neraka, na'udzubillah. Dalam hadis yang lain dalam Tirmidzi Nabi mengatakan, "Man la yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah murka kepadanya. Nah ini salah satu dasar yang jelas sekali mengapa kita harus berdoa. Terlepas dari sebagai bentuk sebab untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi kita katakan, kalau ingin sesuatu ambil sebab. Di antara bentuk sebab adalah doa. Nah, berlepas dari itu semua, ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Jangan beralasan takdir kemudian Anda tidak berdoa. Gitu. Jangan beralasan takdir kemudian Anda malas untuk memanjatkan doa dan mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak tepat. Jika tadi alasannya takdir sudah terdapat jawabannya. Memang semua ditakdirkan, tapi kita diminta untuk berusaha dan di antara bentuk usaha adalah memanjatkan doa. Terlepas dari itu semua, doa adalah ibadah yang diperintahkan. Ya, doa adalah ibadah yang diwajibkan dan hukumnya adalah wajib. Meskipun para ulama memberikan rincian, doa dipandang wajib jika dilihat dari keseluruhan. Dalam artian manusia berdoa, maka dia diperintahkan. Tapi secara satuan doa, jenis doa, ya, bentuk-bentuk doa, jadi secara satuan maka hukumnya tidak wajib tapi sifatnya adalah anjuran. Tapi kalau seandainya berdoa secara umum, hamba harus berdoa, wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas bin Malik mengatakan, liyas'al ahadukum rabbah hajatah kullaha hatta yas'al syi'tha na'lihi idzan qata. Mintalah semua hajat kepada Rabb kalian sekalipun, ya, meskipun meminta pertolongan ketika tali sendalnya putus. Kita minta, dan itu yang menunjukkan kita betul-betul membutuhkan Allah. Kita ini fuqara ilallah. Kita ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita kembali kepada penjelasan kepada kita bahwa hal ini atau apa yang disebutkan oleh penulis, adanya pernyataan sebagian orang kita nggak perlu dengan doa atau usaha karena semua ditakdirkan, maka ini sebuah kekeliruan. Ya. Maka penulis mengatakan dalam di halaman 34 ya. Pendapat mereka ini bertentangan dengan perasaan, akal, syariat, dan fitrah manusia. Pemikiran mereka juga telah berseberangan dengan semua orang yang berakal. Sekaligus mereka menjadi bahan tertawaan mereka. Dalam arti, orang yang berakal tidak akan pernah terpikir demikian gitu. Ya, ngapain makan? Kalau sudah ditakdirkan kenyang, ya jadi nanti juga kenyang. Ngapain tidur? Kalau seandainya nanti ditakdirkan badan segar, ya sudah, nggak perlu tidur. Gitu. Ngapain? Itulah yang terjadi. Orang-orang berakal tidak akan pernah berpikiran demikian. Pendapat yang benar, kata penulis, ia adalah bagian yang ketiga yang tidak tercantum dalam pernyataan di atas, yaitu apa yang ditakdirkan itu terjadi karena adanya sejumlah sebab. Di antaranya adalah doa. Tidak mungkin sesuatu itu ditakdirkan menjadi begitu saja tanpa adanya sebab. Ia pasti memiliki keterkaitan dengan sebab. Jika seorang hamba mengerjakan sebab, maka terjadilah apa yang ditakdirkan. Begitu pula jika tidak mengerjakannya, maka apa yang ditakdirkan itu juga tidak terjadi. Ini sebagaimana ditakdirkannya kenyang karena makan dan minum, keberadaan anak karena bersetubuh, panen hasil pertanian karena menyemai, kematian ternak karena disembelih, atau memasuki surga dan neraka karena amal perbuatan. Demikianlah para pendapat yang benar, namun hal ini tidak disinggung oleh penanya. Tampaknya ia belum mendapatkan taufik untuk memahami perkara ini. Jika demikian, doa merupakan salah satu faktor penyebab yang paling kuat
Apabila apa yang diminta dalam doa ditakdirkan terjadi dengan sebab doa tersebut, maka tidak benar jika dikatakan bahwa doa itu tidak ada faedahnya. Sebagaimana apabila dikatakan bahwa tidak ada faedahnya dari makan, minum serta segala bentuk aktivitas dan perbuatan. Tidak ada sebab yang lebih bermanfaat selain doa. Dan tidak ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui doa. Dan doa itu para hadirin sekalian memiliki kekuatan yang amat luar. Jangan pernah sama sekali kita sepelekan doa. Jangan pernah menyepelekan doa. Yang punya masalah misalkan dalam pendidikan anaknya belum bisa ini, anaknya nakal, diuji dengan kenakalan anaknya, ya, diuji dengan anaknya belum pandai baca Al-Quran dan misalnya, maka jangan hanya bersandarkan dengan kemampuan kita. Kita kursuskan ke sini, kita ajari seperti ini, jangan bersandar. Tapi dukung usaha tersebut dengan memperbanyak doa. Dan ini sebab yang paling kuat, di antara sebab-sebab yang ada adalah doa. Maka kita jangan pernah meremehkan doa, kekuatan doa. Jangan pernah sama sekali kita meremehkan kekuatan doa. Para sahabat radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang paling mengenal Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang paling memahami ajaran agamanya dari kalangan umat ini. Oleh sebab itu mereka adalah orang yang paling baik dalam berdoa dan teguh dalam melaksanakan syarat-syarat maupun adab-adabnya dibandingkan dengan selain mereka. Sahabat karena betul-betul memahami dan mengerti keagungan doa, selain mereka berusaha maka mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memohon pertolongan atas musuhnya dengan doa. Bahkan ia menganggap doa sebagai tentaranya yang terhebat. Beliau berkata kepada para sahabatnya, kalian tidak mendapatkan pertolongan dengan sejumlah atau dengan jumlah kalian yang banyak, tetapi kalian mendapatkan pertolongan dari lain. Umar berkata, sungguhnya yang aku pentingkan bukanlah pengabulan, tapi doa atau permohonan itu sendiri. Jika kalian berdoa, maka pengabulan akan ada bersamanya. Ya. Bahkan Umar mengatakan, sungguhnya yang lebih dipentingkan itu bukan hamma al-ijabah, bukan keinginan agar dikabulkan, tapi yang lebih beliau kedepankan dalam berdoa itu adalah berdoanya. Jadi ketika kita berdoa, yang paling diharapkan dari itu, yang paling diinginkan dari itu adalah perbuatan doa ini. Karena ini ibadah, amalan yang dicintai oleh Allah. Ya. Adapun apa yang pengabulan itu adalah sesuatu yang yang akan datang bersamanya. Seorang penyair mengambil makna ini lalu menyusunnya dalam bentuk bait syair. Dia berkata, "Lau lam turid naila ma arju wa atlubuhu min judi kafika ma awwattani at-talaba." Jika engkau tidak ingin aku mendapatkan apa yang kuinginkan dari kemurahan kedua tanganku, maka engkau tidak membiasakan aku untuk menerima. Barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa, maka sungguhnya Allah hendak mengabulkan permohonannya. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan adanya perintah untuk berdoa, ya. Baik. Kemudian di halaman 38 paragraf pertama terus mengatakan, baik akal, nakal atau nas syar'i, fitrah maupun pengamalan umat-umat terdahulu dengan perbedaan jenis agama dan keyakinan mereka, semuanya telah menunjukkan bahwa mendekatkan diri kepada Rabb semesta alam, mencari ridhanya dan berbuat baik kepada makhluknya merupakan penyebab utama yang akan mendatangkan semua kebaikan. Sementara kebaikan dari semua itu merupakan penyebab terbesar yang akan mendatangkan sementara kebalikan dari semua hal ini merupakan penyebab terbesar yang akan mendatangkan segala keburukan. Tidak ada yang dapat mendatangkan nikmat Allah dan menolak murkanya seperti halnya menghadirkan ketaatan dan mendekatkan diri kepadanya serta berbuat baik kepada makhluknya. Dan doa, kalau lagi kita katakan doa, ini diantara sebab yang paling penting. Ya, salah satu faktor yang bisa mendatangkan apa yang diinginkan
ya yang paling penting, yaitu banyak-banyak berdoa. Kemudian penulis menyebutkan beberapa ayat setelahnya yang mana Allah menjadikan akibat dan balasan itu tergantung dengan atau setimpal dengan apa yang dilakukan. Ya, setimpal dengan apa yang dilakukan. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Kan itu ada sebab akibat. Karena nggak mau taat, ya, justru malah mengambil sebab-sebab yang haram, maka dia akan mendapatkan akibat yang buruk. Falamma asafuna intaqamna minhum. Maka tatkala mereka membuat kami murka, kami menghukum mereka. Kemudian wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Laki-laki yang mencari dan perempuan mencari, laki-laki mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Nakalan minallah, sebagai hukuman. Tidak ada bentuk sebab akibat. Ya, bentuk sebab. Kalau ingin dapat pahala, ingin surga, maka inilah sebab-sebabnya. Kalau gak mau masuk surga, tapi lebih mau neraka, ini sebab-sebabnya. Ya. Jadi manusia diberikan kebebasan untuk memilih, ya, untuk memilih. Kemudian kita yang mengambil sebab-sebab tersebut, ya, tergantung apakah sebab-sebab yang baik atau yang. Ketika kita ambil ada sebab-sebab yang baik, ini yang bisa menghantarkan kepada kebaikan-kebaikan pula. Nah, di antara sebab yang paling besar pengaruhnya adalah doa. Ya, sekali lagi doa. Nah, sekali lagi doa, dan tidak ada benturan antara doa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita terus beramal, kita terus mengambil sebab. Dan di antara sebab yang terpenting adalah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikatakan doa bisa merubah takdir seorang hamba. Maka terus meminta yang baik. Meminta yang baik, ya Allah mudahkanlah kehidupan rumah tangga kami, jauhkan dari segala macam kesulitan, dari segala macam permasalahan, cekcok dan yang semisalnya. Jadikanlah keluarga kami harmonis, penuh dengan kasih sayang. Doa terus doa. Mungkin saja di antara yang telah tertulis sebelumnya, rumah tangga ini tidak baik, ada banyak perkelahian, anaknya nakal-nakal, tapi karena terus berdoa dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala itu rubah takdir tersebut. Dan perubahan ini, agar tidak disalahpahami, perubahan ini sudah tertulis di takdir azali atau di lauh mahfuz, ya. Sudah tertulis di lauh mahfuz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa ini kiranya yang bisa disampaikan berkaitan dengan kolerasi atau keterkaitan antara doa dan takdir, ya. Dan dari sini kita ambil pelajaran penting atau ambil kesimpulan penting bahwa doa sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Kita ini sangat butuh kepada doa, kita ini sangat perlu kepada doa. Dan tidak boleh kita menyandarkan diri kepada hanya bernyandarkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam memerintahkan kita untuk beramal. Islam memerintahkan kita untuk mengambil sebab-sebab sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, maka kita ambil sebab-sebab kebaikan yang bisa menghantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa ini bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan maka dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Silakan. Apakah suara saya terdengar Ustaz? Ya, jelas. Silakan Bu. Ya, bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya. Apakah ada doa-doa khusus supaya kita dimudahkan dalam beramal baik? Jazakallahu khairan. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, baik dalam hadis-hadisnya, di antara Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hambamu ala dzikrika, berzikir kepadamu, wa syukrika, selalu bersyukur atas nikmatmu, wa husni ibadatik, yaitu untuk beribadah kepadamu dengan baik. Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tetapi ketika kita tidak hafal dengan doa-doa tersebut, maka bisa dengan bahasa kita.
baik dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa mahalliyah, itu bahasa daerah kita, atau mungkin dengan bahasa-bahasa asing yang lainnya, yang mungkin pakai bahasa Inggris lah, atau bahasa yang semisalnya, maka tidak mengapa. Dan dari pertanyaan ini kita ambil pelajaran bahwa kita dalam beramal atau melakukan kebaikan itu harus meminta kemudahan, ya. Karena tidaklah seorang bisa melakukan amal kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu memohon, kita perlu berdoa. Ya. Banyak-banyak berdoa, dan ini yang harus lebih didahulukan sebelum kita minta dunia. Sebelum kita minta apa yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup di dunia, tapi lebih utamakan keberlangsungan hidup kita di akhirat nanti, agar kita selamat dari siksa. Minta agar diberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Silakan yang lain. Yang berikutnya, mohon penjelasannya, apakah jika seorang ibu banyak memendam rasa kesal terhadap anaknya yang sudah dewasa, sedangkan anaknya tidak mengetahui hal itu, apakah akan membuat Allah tidak ridho terhadap anak itu, sehingga semua doa dan ibadah anak tersebut tidak diterima Allah dan hidupnya akan mendapatkan banyak kesulitan? Jazakumullahu khairan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Satu hal yang harus kita catat baik-baik, bahwa dalam diri seorang hamba, maksiat itu membawa keburukan. Maksiat itu membawa keburukan, membawa kesialan. Nah, ketika seseorang berbuat tidak baik, apalagi itu kepada orang tuanya, membuat orang tuanya marah, waliyadzubillah, berbuat durhaka, ini pasti akan mendatangkan keburukan bagi hidup anak. Ini kita berbicara sang anak, ya. Kita berbicara sang anak. Itu pasti akan mendatangkan keburukan. Murka Allah Subhanahu wa taala, ya, hidupnya tidak akan tentram, tidak berkah ketika dia hidupnya mengecewakan orang tuanya dengan perbuatan-perbuatan buruknya. Maka kita katakan, ya, apa yang ia lakukan itu bisa mendatangkan keburukan bagi dirinya. Bisa mendatangkan keburukan bagi dirinya. Meskipun terkadang ada sebagian yang merasa tidak buruk, ya, dalam artian, ya, enak-enak saya hidup saya, Ustaz. Itu mungkin dikaitkan dengan dunia, tapi di akhirat kelak dia pasti akan sengsara. Nah, sekarang bagaimana saya sebagai orang tua gitu mendapati anak-anak seperti ini? Maka yang harus kita catat, kita memiliki tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak kita. Dan jangan sekali-kali kita beranggapan, saya sudah menasehati Ustaz, saya sudah sampai berbuih-buih ini mulut saya dalam memberikan nasihat. Kemudian ya sudah, mungkin Allah maafkan. Tidak. Batas terakhir kita dipandang sudah menjalankan tugas sebagai orang tua dalam menasehati anak adalah ketika kita menghembuskan nafas terakhir kita. Atau siapa yang lebih dahulu meninggal dunia. Jadi terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali, ya, mungkin dengan kekesalan, dengan kekecewaan, jangan kita berdoa keburukan untuk anak-anak kita. Itu anak darah daging kita. Lihat bagaimana Nabi sampai di akhir, ya, sebelum dia ditenggelamkan, Nabi Nuh, ya, itu tetap berdoa, mengajak anaknya, ayo ikut kami, ayo ikut. Itu terus berusaha. Jangan sampai keluar dari lisan orang tua, ya, meskipun dia dalam keadaan terzalimi, tersakiti, terus doakan kebaikan. Ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada anak saya, ya, ketuk hatinya, jauhkan dia dari lingkungan yang buruk. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha membolak-balikkan hati. Allah sangat mampu untuk merubah seorang anak, ya, seorang manusia yang tadinya buruk perilakunya menjadi baik kepada orang tuanya. Maka sekecewa apapun ibu, sekecewa apapun orang tua, terus panjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Berusaha dan panjatkan doa yang baik untuk anak kita, untuk kebaikan mereka. Untuk kebaikan mereka. Meskipun kebaikan itu baru kita dapatkan menjelang kita menghembuskan nafas terakhir kita. Karena itu sebuah kesuksesan. Ya, ketika
sudah sakit-sakitan, baru dia sadar, nggak apa-apa. Tapi selagi kita masih punya kesempatan, terus didik dia, usahakan memberikan pendidikan yang terbaik baginya, ya, dan terus panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam sahab. Silakan yang lain. Saya seorang janda yang hijrah ke suatu daerah bersama anak laki-laki saya usia 18 tahun. Belum lama ini saya mengetahui ternyata ibu saya tidak ikhlas dengan perginya saya. Apakah boleh saya bertahan tidak kembali ke rumah ibu saya karena saya merasa lebih mudah untuk memperbaiki diri, ibadah, dan mulai menuntut ilmu syar'i yang di sini dibandingkan di rumah ibu saya. Jazakallahu khairan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'an. Tentunya taat kepada orang tua, apalagi ibu ya, itu harus kita kedepankan terlebih dahulu. Ya. Tetapi ditimbang dengan kemaslahatan dan kemudaratan lain yang berkaitan dengan agama. Yang berkaitan dengan agama. Apakah ini bisa mendatangkan maslahat ataukah justru malah mendatangkan mudarat? Dalam artian seperti ini, seperti yang diceritakan tadi. Di sini saya merasa lebih baik. Di sini saya, apakah kebaikan tidak akan pernah didapatkan ketika saya dekat dengan orang tua saya? Itu pertanyaan. Pertanyaan yang ditujukan kepada diri sendiri. Tadi ibu nggak suka, ya, ibu nggak rela, ibu maunya dekat dengan ibu. Kemudian kita beralasan, saya di sini lebih baik, Ustadz. Pertanyaannya, apakah ketika saya pindah ke sana sama sekali tidak bisa mendapatkan kebaikan? Ya, meskipun kebaikan itu bisa didapatkan dari berbaktinya kita kepada orang tua, membahagiakan mereka, keberadaan atau kedekatan kita dengan orang tua kita. Sebagaimana kita sebagai orang tua pun ingin anak kita dekat dengan kita, ingin anak-anak kita berada di sekitar kita ketika mereka sudah dewasa. Dan itu di antara buah atau keberhasilan dari ilmu agama yang kita pelajari. Gitu. Bahkan di beberapa kisah yang saya dapatkan, dia sudah bekerja di sebuah tempat atau lembaga yang dipandang baiklah, yang bisa meningkatkan agamanya, meningkatkan ilmunya. Tapi ibunya minta pulang. Nak, pulang. Dia sudah berkeluarga. Nak, pulang. Ibu perlu kamu di sini. Dia berusaha bujuk ibunya, ibu aja yang ke sini, Bu. Saya sini sudah dapat pekerjaan. Saya insya Allah akan memberikan kehidupan. Maksudnya ibu nyaman lah di sini. Nanti bisa dengan cucu dan semisalnya. Tapi ibunya tetap bersikeras, nak pulang. Ya, orang tua. Maka dengan kebesaran hatinya anak tersebut melepaskan pekerjaannya. Melepaskan pekerjaannya, dia balik ke rumah bersama ibunya. Dia cari pekerjaan, dia cari usaha rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana saya akan cari, Ustadz, saya tetap berusaha. Memang kalau di Banjarmasin mudah sekali untuk dapat kajian. Di sini kajian sini, kalau di sana dia harus agak menempuh perjalanan dulu. Tapi alhamdulillah masih ada kesempatan saya untuk menambah ilmu agama, Ustadz. Tapi mudah-mudahan hidup saya lebih berkah dengan saya berbakti dengan orang tua gitu. Nah, jadi harus dipertimbangkan matang-matang. Jangan sampai kita beranggapan bahwa di sana saya sama sekali tidak mengunci diri, dalam arti nggak mau berbakti kepada orang tua. Dan kasihan ibu sekalian. Nanti mungkin kita akan rasakan ketika anak-anak sudah dewasa, sudah punya suami atau sudah punya istri, kemudian dia sibuk dengan kehidupannya, sementara mereka lupa dengan kita. Ya, nelpon tidak, ya, nah ini tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertimbangkan, ya, didiskusikan dengan baik. Kalau seandainya harus pulang, pulang. Insya Allah. Apalagi di sana masih banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Dan mudah-mudahan kehidupan kita lebih berkah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini pertanyaan titipan Ustadz Afwan di luar tema. Ya. Apakah sholat istikharah itu hanya untuk meminta petunjuk dalam menentukan pilihan? Atau bolehkah kita sholat istikharah karena kita ingin melakukan sesuatu untuk meminta petunjuk agar tidak ada keraguan dalam menjalankan niat? Jazakumullahu khairan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Satu hal yang harus difahami terkait sholat istikharah, ya. Sebagian orang menganggap bahwa sholat istikharah itu adalah sholat ketika seseorang
ya memang dalam keadaan bingung menentukan pilihan. Kemudian dia sholat istikharah, setelah itu dia mendapatkan wahyu atau mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk baik melalui mimpi atau yang semisalnya. Nah, ketika dia belum mendapatkan itu semua, dia tidak mengambil langkah, ya, tidak mengambil langkah. Maka ini sebuah keliruan dalam memahami istikharah atau sholat istikharah. Nah, istikharah itu pada dasarnya adalah ketika seseorang sudah menentukan tekad atau sudah bertekad untuk melakukan sesuatu. Bertekad untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan hanya sekedar sebatas lintasan batin. Tapi dia sudah, misalkan dia bingung, A atau B. Dia melakukan usaha untuk mencari mana yang terbaik antara A atau B. Saya mau pindah. Ya misalkan pindah rumah. Di sini ada lingkungan ini. Misalkan ada rumah di sini dan di sini. Lingkungan ini baik, di sini juga agak baik gitu, baik. Dia betul-betul kan dia bingung nih. Dia melakukan penelitian mana yang baik ya. Setelah dia temukan ini sepertinya yang baik. Setelah itu menurut kacamata seorang hamba, kacamata seorang manusia. Setelah itu baru dia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah, dari salat istikharahnya. Ya, dari salat istikharahnya. Fal yarka' rak'atain min ghairi fardhah. Baru dia salat 2 rakaat, setelah salat baru dia berdoa. Makanya kalau kita lihat dari konteks doanya saja, itu adalah ya Allah, ketika ini baik maka berikan kemudahan, ketika ini tidak baik maka, dalam arti dia sudah menentukan sebuah pilihan dengan usaha dia untuk memilih di antara 2 hal yang membingungkannya gitu. Jadi seperti itu hakikat daripada istikharah. Jadi jangan habis salat istikharah dia nunggu. Ya, nunggu. Jadi enggak, tapi kok enggak dapat petunjuk ini. Justru petunjuk itu bisa jadi karena kemudahan yang kita dapatkan. Misalkan ya sudah saya pindah ke lingkungan ini. Setelah itu dia istikharah. Setelah itu apa? Dia lakukan sesuai dengan apa yang ditekadkan gitu. Jadi bukan menunggu. Enggak. Tadi bingung komplek A atau B. Setelah dilakukan usaha penelitian sepertinya cocok buat saya, istri saya, ketika saya tinggalkan aman di sana, lingkungan anak-anaknya baik juga buat teman bermain anak saya. Insya Allah lingkungan A yang paling baik. A yang paling baik. Salatlah istikharah. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, jika ini baik berikan kemudahan. Jika ini tidak baik, palingkanlah saya darinya, jauhkanlah darinya dan berikan kelapangan dada untuk menerimanya. Setelah itu apa? Apakah menunggu? Tidak. Setelah itu lakukan sesuai apa yang ditekadkan. Gitu. Lakukan sesuai apa yang ditekadkan. Ya, lakukan sesuai dengan apa yang ditekadkan. Ketika dalam proses perpindahan sudah mulai ngangkut-ngangkut barang, ternyata mudah, lancar. Mudah-mudahan ini sebagai tanda Allah Ta'ala memberikan atau meridhai apa yang kita lakukan. Tapi ternyata kok susah banget nih. Sudah mau pindah ternyata rumahnya ada masalah. Ternyata di sana surat menyuratnya tumpang tindih. Ya Allah, berikanlah kelapangan dada bagi saya untuk menerimanya. Mudah-mudahan itu tanda bahwa tempat itu tidak baik, dialihkanlah ke tempat yang lainnya. Seperti itu. Sampai saya juga pernah diceritakan ada seorang yang punya masalah, ya, dia bingung antara pindah atau tidak, yang akhirnya dia putuskan untuk pindah tempat, dan pindahnya bukan hanya sekedar dari satu komplek lain, pindah ke kota lain, dan itu sudah, ya mungkin beliau sudah berdoa istikharah juga mungkin, dan itu sudah sampai packing Bu, sampai packing sudah dikerdus-kerdus. Ternyata Allah Ta'ala berikan petunjuk. Akhirnya yang lebih baik, yang lebih tepat adalah tidak pindah. Akhirnya dia terima apa yang Allah Ta'ala tetapkan tersebut. Dan alhamdulillah saat ini dia menjalani kehidupan yang baik. Lingkungannya menjadi baik. Ya. Tempat-tempat yang di sekitarnya pun menjadi
menjadi baik. Seperti itu. Nah, itulah hakikat daripada istikharah. Tekadkan, berdoa, dan lakukan sesuai dengan apa yang ditekadkan. Seperti itu. Kaidah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Berikutnya Ustadz, Barakallahu fiik, jika saya merasakan sakit di satu bagian tubuh tertentu dan saya terbiasa meminum paracetamol dan biasanya keadaan saya menjadi jauh lebih baik. Apakah termasuk kesombongan jika saya tidak memanjatkan doa atau membaca doa ruqyah dan saya langsung meminum paracetamol tersebut Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini berkaitan semua dengan amalan hati ya, tergantung apa yang kita niatkan dari perbuatan yang kita lakukan. Ya. Dan bukan hanya sekedar itu sombong, itu udah bahkan bisa mencapai kesyirikan, meskipun syirik yang kecil ya. Kita mengambil sebab dan bersandar kepada sebab tersebut. Ya, seakan-akan ini dianggap sebagai sebuah jimat atau apa yang kalau tanpa ini nggak bisa sembuh gitu. Tetapi kalau dia sandarkan bahwa kesembuhan ini dari obat ini, maka sampai kepada kesyirikan yang besar. Sampai kepada kesyirikan yang besar. Ya. Tidak mengapa seseorang memiliki kebiasaan, misalkan saya biasanya minum obat ini Ustadz, saya biasanya minum obat ini kalau sakit. Ada kalau yang sakit apa, obatnya paracetamol sembuh. Ada yang sakit apa, minumnya yang lain, Sanmol sembuh. Tetapi hati kita harus selalu disadarkan bahwa kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sebab. Ini ada salah satu sebab. Dan terkadang orang yang memiliki keterkaitan hati kepada Allah, ketika meminum obat pun dia berdoa, ya Allah sembuhkanlah hamba dari penyakit ini. Gitu kan? Ya mungkin di antara sebabnya dengan saya meminum obat ini gitu. Ini hati selalu sandarkan. Hadirkan hati dalam setiap yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu. Jangan sampai kita menyandarkan kepada usaha kita. Ini bukan hanya sekedar sombong. Ia bisa masuk kepada kesombongan ketika seorang hamba nggak mau berdoa, tapi bisa mencapai kepada derajat kesyirikan ketika dia bergantung kepada hal itu. Ketika dia bergantung kepada hal tersebut. Makanya hati-hati dengan obat-obat yang mungkin sakit kepala gampang, ini aja paling manjur sudah, paling langsung sembuh. Ini hati-hati dengan ucapan-ucapan tersebut. Kalau ternyata syaitan masuk yang membuat hatinya bergantung kepada itu semua, ini bisa sampai kepada derajat syirik. Ya, tetap hati disandarkan, kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan panjatkan doa. Oleh karena itu, ya sebelum kita mengambil sebab-sebab yang obat atau semisalnya, lakukan sebab-sebab yang lain. Doa, ruqyahkan diri, ruqyah ya. Itu langkah pertama lah. Langkah pertama yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang lain. Iya. Pada waktu apa ketika ingin berdoa, apakah di waktu sujud ataukah di waktu tasyahud ataukah di waktu-waktu mustajab, dan apabila doa, apakah doa setelah sholat bisa mustajab? Afwan, ini agak bingung pertanyaannya. Ya, jazakallah. Bisa ditangkap. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Doa bisa kapan saja di waktu-waktu yang Allah Ta'ala berikan kemudahan, tentunya sesuai dengan tempat ya. Tempatnya nggak boleh tempat-tempat yang seperti WC yang kemudian kita berdoa memanjatkan dengan mengeluarkan suara. Secara umum silahkan berdoa, tapi ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab. Waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajab. Seperti sujud, ketika sujud kita perbanyak doa Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebelum salam, ketika fi duburis sholawat, di akhir sholat sebelum kita salam, setelah baca tasyahud, perbanyak doa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Jumat sore itu hanya saja mungkin perbedaan pendapat kapan waktunya. Ya, atau yang lain-lainnya. Kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi di waktu-waktu mustajab. Lebih-lebih lagi di waktu-waktu mustajab. Ya, sebagaimana ditanyakan tadi, baik itu ketika sujud, apalagi sujud. Dan jangan hanya sekedar dikhususkan di sujud terakhir. Tapi di setiap sujud kita diperintahkan untuk memperbanyak doa, fa'aktsiru fihi minad du'a, dan perbanyaklah di dalamnya dari memanjatkan doa. Dan utamakan doa-doa yang berbahasa Arab, tentunya yang sesuai dengan
atau yang ma'thur dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak doa. Begitu pula ketika fi duburis sholawat, di akhir sholat. Dan yang dimaksud dengan akhir sholat, Allahu a'lam bishawab, itu adalah sebelum salam. Sebelum salam. Ya, itu yang wallahu a'lam bishawab, yang saya lebih condong kepada itu sebelum salam. Atau di waktu-waktu mustajab yang lainnya antara azan dan iqamah. Ya. Meskipun ibu-ibu di rumah, itu maka lebih banyak sholat di rumah, adzan dan iqamah, perbanyak doa. Ini waktu-waktu mustajab. Ya. Dan jangan pernah menyepelekan apa yang Allah Ta'ala janjikan. Katanya waktu mustajab, lah ini doa saya nggak dikabulkan, itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali, terbesit sama sekali dalam hati kita. Doa, saya berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan. Apalagi waktunya di waktu-waktu mustajab, pasti dikabulkan. Harus selalu kedepankan dalam hati keyakinan, pasti dikabulkan itu. Tetapi bentuk pengabulannya Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Bisa jadi yang pertama Allah langsung kabulkan sesuai apa yang kita minta. Bisa jadi yang kedua dengan apa? Dengan dipalingkan yang kita dari mara bahaya. Atau bisa jadi yang ketiga kita ditabung itu. Kan doa itu ibadah, membuahkan pahala. Jadi pahalanya ditabung. Jadi selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi sebab yang keempat, kita punya amalan yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan, dosa. Karena dosa, ya, maka kita mengevaluasi diri. Ya, wallahu alam bishawab. Baik. Silakan jika masih ada yang lain. Ya, masih ada 2 pertanyaan lagi, Ustadz. Ya, apakah masih ada waktu? Silakan 2 pertanyaan terakhir. Ya, yang berikutnya kami bacakan. Ustadz, kami sudah berdoa siang malam dan menjauhi maksiat, tetapi belum juga doa kami diijabah. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Apakah ini karena banyaknya dosa kami sehingga Allah belum mengijabahi doa kami, Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Yang pertama adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar. Karena bisa jadi belum dikabulkannya doa tersebut adalah karena perbuatan dosa. Jadi pertama berbanyak istighfar. Ya. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar dan terus meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi yang kedua, alasan yang kedua, seperti yang kita katakan tadi, bentuk pengabulan doa sebagaimana tunjukkan dalam sebuah hadis, itu bisa jadi Allah langsung kabulkan sesuai dengan yang kita minta. Bisa jadi yang kedua adalah dipalingkan dari keburukan-keburukan. Ya, silahkan dilihat, mudah-mudahan meskipun kita belum dikabulkan doa kita, tapi alhamdulillah hidup nyaman, jauh dari keburukan, kesulitan. Atau bisa jadi yang ketiga, Allah Ta'ala sedang mengumpulkan pahala doa tersebut yang pada akhirnya kelak pada hari kiamat kita akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Yang mungkin tidak didapatkan dari ibadah yang lain, tapi didapatkan dari doa kita. Karena doa itu ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Nah itu mungkin jawabannya. Maka jangan pernah putus berdoa ketika kita belum mendapatkan pengabulan doa secara nyata gitu ya. Ingin mobil, tuk langsung keluar mobil, enggak. Ingin ini langsung lah. Jangan pernah putus, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedepankan doa-doa yang berkaitan dengan keselamatan akhirat kita. Wallahu a'lam. Baik, yang terakhir. Yang terakhir, Ustadz, ya. Saya bekerja di sebuah yayasan muslim yang bergerak di bidang pendidikan generasi muslim. Bolehkah saya tetap bekerja di sana sedangkan saya mengetahui pemimpin yayasan tersebut banyak melakukan kecurangan, korupsi, dan banyak memecat dan membuat banyak karyawan lama tidak nyaman bekerja di sana sehingga mereka mengundurkan diri dan mengganti mereka dengan orang-orang yang sudah mereka persiapkan. Posisi saya di yayasan tersebut memperkokoh operasional yayasan tersebut dan saya tidak kuasa merubah kondisi tersebut. Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Kaidahnya ketika dalam tempat pekerjaan tercampur antara, maksudnya ada interaksi-interaksi yang tidak boleh, tapi ada yang boleh. Maka kita boleh bekerja di situ selama pekerjaan kita adalah bagian-bagian yang halal. Selama pekerjaan kita adalah bagian-bagian yang halal dan kita sama sekali tidak ada campur tangan dengan proses-proses yang haram, maka tetap boleh bekerja di sana. Ya, maka boleh asalkan kita tidak ikut campur dengan yang haram tadi. Nah, tetapi sekali lagi, apalagi mungkin yang bertanya ini seorang perempuan yang mana bukan tanggung jawab utamanya untuk bekerja, mencari nafkah, maka harus dipertimbangkan baik-baik berkaitan dengan agamanya. Ya, berkaitan dengan agamanya. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, apa patokan saya bekerja di sebuah tempat yang tepat? Maka saya menjawab kala itu,
yang bisa menambah iman Anda, yang bisa membuat Anda ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Anda ingat selalu berbakti, ingin berbakti kepada orang tua. Jika tempat pekerjaan tersebut menjadikan Anda seperti itu, mudah-mudahan ini kacamata manusia, mudah-mudahan itu tepat. Meskipun dari mukafaah gajinya tidak banyak. Tapi kalau seandainya pekerjaan tersebut ya banyak mungkarannya, ada pengaruh-pengaruhnya buat kita, ya lebih baik kita hindari. Sekarang Ibu, yang tadi yang bertanya, menjaminkah dia bisa bertahan sampai dia nanti seterusnya? Gitu. Khawatir kalau seandainya kita yang terpengaruh. Ada orang-orang yang di awal dia bersih, putih, masuk ke dalam sebuah lingkup, kotor semua di sana, mungkin apakah bisa dia tetap menjaga? Misalkan dia pakai baju putih ya, baju putih masuk ke lapangan becek yang mana orang-orang sedang bermain becek-becekan. Orang sedang main becek. Kira-kira bisa nggak dia menjaga keputihan bajunya nih? Jangan sampai kena percikan apa? Bisa apa tidak? Jika bisa, mungkin silahkan lanjutkan. Tapi kalau seandainya ada ketakutan, kekhawatiran, nanti kena 1 percikan kotor, 2, 3, dan dia merasa nikmat dengan itu semua, bahaya, dia bisa kecemplung, kotor semuanya. Dan ada sebagian yang pada akhirnya demikian. Ya, yang pada akhirnya demikian. Ketika sudah kecemplung, sudah ini baru nanya Ustaz, saya sudah gini, banyak hutang, banyak ini bagaimana? Dia sendiri yang tidak segera mengambil sikap. Ya. Maka selalu pertimbangkan akhirat kita. Ya. Kayak ada sebagian yang teman-teman yang bertanya, ini pekerjaan saya halal tapi lingkungan seperti ini. Pertimbangkan baik-baik. Nah, kalau kerja di sana bisa putih terus gak? Bersih terus gak? Gitu. Makanya patokan pekerjaan yang tepat menurut saya pribadi adalah, dan mudah-mudahan ini yang benar, yaitu yang bisa meningkatkan ketakwaan kita. Dibuat jadi di antara program lembaga itu, azan dikumandangkan atau bahkan sebelum daripada itu semua harus lepas dari pekerjaannya, ambil air wudhu, siap-siap sholat. Bahkan ada sebagian tempat habis duhur ada tausiah, datangkan ustadznya. Ada waktu tersebut kajian nih, alhamdulillah, walhamdulillah. Itu harus banyak-banyak bersyukur jika memang sudah mendapatkan tempat yang demikian. Jika tidak, maka tadi pertimbangan. Apalagi yang bertanya ini perempuan. Kalau bisa boleh saya sarankan, cari pekerjaan yang lain. Kalau memang masih ingin membantu suami dan seizin suami, cari pekerjaan yang lain. Dan ada pekerjaan yang lebih utama, yang lebih mulia daripada itu semua. Yang gajinya, yang mukafaahnya jauh lebih besar daripada yang didapatkan meskipun itu 10 juta, 20 juta. Karena pekerjaan yang satu ini balasannya adalah surga. Ya. Barang siapa idza sholatil mar'atu khamsaha. Seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, kemudian taat kepada suaminya, qila laha, maka akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuk surgalah engkau dari pintu mana saja yang kamu. Inilah balasannya. Makanya di rumah tuh ada pekerjaan mulia. Makanya kalau mau bekerja di luar, ini pekerjaan utamanya jangan ditinggalkan. Berarti dia membebani dengan beban yang lain, bukan berarti mengurangi pekerjaan pertama. Ya. Kemudian minta kepada saya, Mas, saya kan mau kerja di luar nih. Mohon maaf ya, saya nggak bisa gini. Nah, akhirnya tugas utamanya justru nggak bisa. Dia ketika mau kerja di luar berarti dia menambah tugas kan. Yang pertama nggak boleh dikerjakan. Ketika sudah syarat-syarat terpenuhi gitu. Maka pertimbangkan baik-baik dan kaitkan dengan agama, akhirat kita. Jangan sampai kita terjerumus kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik. Karena tadi pertanyaan terakhir, saya rasa kajian kita bisa kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk seluruhnya. Tentunya kebenaran yang mutlak itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangan, kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu yang saya miliki. Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri darinya. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.